Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi tridharma perguruan tinggi. Suatu konsep model peluang juga kita temukan dalam suatu proceeding conference yang dilaksanakan oleh Royal Statistical Society Nigeria Local Group dengan judul suatu riset artikel Transmuted Sign Generalized Exponential Distribution, Distributional Properties and Applications. Dalam riset artikel ini, intinya adalah keterlibatan fungsi trigonometri menjadi satu alternatif, menjadi suatu peluang untuk dihasilkannya suatu model peluang yang sangat menarik yang disebut dengan Transmuted Sign Generalized Exponential Distribution. Oke, bagaimana peranan fungsi trigonometri sinus ini? Kita coba lihat riset artikel yang kita jadikan sebagai rujukan. Oke, kita coba lihat riset artikel kita. Oke, dalam suatu riset artikel yang kita temui, dalam suatu proceeding, Transmuted Signs atau Sinus Generalized Exponential Distribution, Distributional Properties and Application. Dalam riset artikel ini diberikan suatu teknik untuk menghasilkan fungsi densitas peluang yang disebut dengan teknik Transmuted Sign G Family. Nah, kalau ada G Family itu biasanya nanti ditukar dengan fungsi densitas tertentu. Dalam hal ini sering dikenal dengan baseline distribution. Oke? Persamaan satu merupakan suatu fungsi densitas atau model peluang yang lazim yang digunakan untuk melakukan pemodelan peluang. Jadi fungsi densitas untuk persamaan satu ini adalah untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru dengan G besar itu baseline distribution. Kita ganti dengan kumulatif dari sesuatu fungsi densitas tertentu, sedangkan G kecil adalah fungsi densitas untuk suatu fungsi densitas peluang tertentu yang dalam hal ini dalam riset artikel disebut dengan baseline distribution. Untuk menghasilkan kumulatifnya menggunakan persamaan dua. Sekali lagi persamaan dua itu G besar itu adalah kumulatif dari suatu fungsi densitas tertentu yang dikenal dengan baseline distribution. Boleh Weibull, boleh Lomax, boleh eksponen. Nah, dalam riset artikel ini kebetulan Gx besar, Gx kecil itu adalah merupakan fungsi exponential distribution dengan parameter beta, di mana Gx kecilnya seperti persamaan 3 dan Gx besarnya persamaan 4. Jadi persamaan 3 ini sebagai Gx kecil dan persamaan 4 sebagai Gx besarnya. Masukkan kepada persamaan 1 Gx kecil, Gx besar akan menghasilkan fungsi densitas seperti persamaan 5. Dan masukkan persamaan 4 ke dalam persamaan 1 akan menghasilkan persamaan 6 atau kumulatif. Nah, persamaan 6, persamaan 5 inilah yang dikenal dengan sebagai Transmuted Sign G Exponential. Oke, TSGIX distribution. Oke. Dua parameter, di mana lambdanya di antara -1 sampai 1, sedangkan betanya besar dari 0. Dan kumulatif adalah persamaan 6. Jadi mudah sekali menghasilkan fungsi densitas peluang. Nah, kebetulan di dalam riset artikel kita ini ada dua set data. Ada set data 1, Anda lihat ini, ada dua set data. Ini set data 1, dan satu lagi ini adalah set data 2. Nah, kita akan gunakan set data 2 ini 121 penderita penyakit kanker, penyakit kanker dari tahun 1929 sampai 1938. Kita gunakan data ini, nanti akan kita coba hasilkan parameter seperti pada riset artikel, parameter lambda, ini bukan alfa. Nah, ini juga hati-hati dalam membuat suatu riset artikel. Harus konsisten, bukan alfa tapi ini lambda. Ini lambdanya, ini betanya. Oke, dengan minus log likelihood-nya min 580. Oke. Nah, kita akan lihat
bagaimana R yang kita lakukan untuk menghasilkan hasil seperti ini. Nah, sedangkan density plot digambarkan seperti gambar 5.8, tapi yang warna biru saya rasa ini bukan fungsi densitas yang dimaksud di SIGX, karena udah kita coba bukan seperti ini hasilnya. Nanti seperti apa hasilnya kita lihat dalam kajian R berikut. Oke, kita coba buka R kita. Kita buka R kita. Nah, ini R kita. Data set 2 kita ambil. Nah, data set 2X, data set 2. 121 data. File, run line selection. Kita coba lihat X kita. Kita coba lihat X. Caps lock. Nah, ini data X. Setelah data X ada, kita ingat kembali apa yang disebut dengan teknik transmute sign G family. Ini untuk menghasilkan fungsi densitas peluang seperti pada riset artikel. Ini kumulatif untuk menghasilkan kumulatif dari fungsi densitas yang baru. Nah, Gx adalah fungsi densitas Gx kecil, ini adalah fungsi densitas eksponen, dan Gx besar adalah kumulatif eksponen. Dengan memasukkan Gx kecil, Gx besar ke dalam Fx kecil, akan menghasilkan suatu fungsi densitas yang disebut dengan transmuted sign G exponential distribution. Oke, kita coba bangun coding pemrograman log likelihood. Nah, ini log likelihoodnya. Oke, kita lihat log likelihoodnya, sedangkan fungsi densitas yang kita sorot ini adalah fungsi densitas seperti yang dihasilkan pada riset artikel, terutama seperti pada persamaan 6. Oke, kita run. Lalu kita sebut namanya TSGX. Kita gunakan Optim. Kita run. Kita coba lihat hasilnya. Lihat hasilnya TSGX. Nah, parameternya sama, minus 0,8 dan 0,01. Log likelihoodnya sama, 580 minus log likelihoodnya. Sama persis semuanya. Lalu setelah kita memiliki parameter, kita coba uji density plot dengan terlebih dahulu kita sebut lambda untuk parameter 1, beta untuk parameter 2, kita susun dalam nama par, urutan ke-1 lambda, urutan kedua beta. Sehingga dalam fungsi densitas nanti, fungsi densitas TSGX, transmute sign G eksponen, kalau disebut nanti parameter 2, dia otomatis dia memanggil beta. Kalau parameter 1 nanti dia minta, dia akan otomatis menyebut sebagai lambda. Oke, itu otomatis. Lalu kita runkan, dan kita berikan komponen-komponen XI, XX, II, FF, untuk uji density plot dan kumulatif plot. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita coba lihat hasil gambarnya. Oke, kita coba lihat hasil gambarnya. Ini dia. Nah, jadi yang berwarna merah inilah yang disebut TS. GX dari transmute signs G exponent. Oke, transmute signs G exponent distribution. Sangat baik sekali menangkap histogram, tetapi tidak sama dengan riset artikel. Jadi kita yakin yang benar itu punya kita, karena kita menghasilkan parameter yang sama, data sama, tidak mungkin hasilnya berbeda. Walau bagaimanapun histogramnya baik dan ditangkap dengan baik oleh fungsi densitas, dan kita buktikan lagi dengan kumulatif plotnya. Kumulatif plotnya, oke, kita coba lagi, kita berikan goal plot. Nah, ini kumulatif plot yang warna merah. Anda lihat sendiri sangat sempurna menangkap kumulatif hampiran yang berwarna abu-abu. Oke, saya rasa apa yang kita sampaikan pada kajian kali ini sangat menarik sekali. Kita berhasil dalam membedah satu lagi riset artikel yang mana keterlibatan fungsi kosinus, fungsi trigonometri maksud saya, baik itu sinus maupun kosinus, dapat menghasilkan suatu model peluang yang baik ternyata, yang dapat menggambarkan pola pergerakan data, terutama sekali histogram data dan kumulatif hampiran data. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Terus bersama Radio Institute,
kita akan selalu menghadirkan kajian-kajian riset yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.